Ada berapa Pak? Tiga. Pertama panggilan azan, udah ngalamin belum? Kedua panggilan ke tanah suci, udah ngalamin belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ya. Yang ketiga panggilan kematian, udah ngalamin? Mau ngalamin? Sadar nggak sadar? Pada hakikatnya ya sambil makan nggak apa-apa. Ya sambil makan. Tadi dipersilakan oleh Pak Soemi. Jadi kalau ngaji sambil makan masuk. Yang ngaji sambil makan sambil denger ceramah tuh masuk makanan ya. Jadi sadar nggak sadar bahwa hakikatnya kita hidup di dunia emang ngalamin 3 kali panggilan minimal. Pertama panggilan azan. Dari mulai akil balik atau dari bayi kita dilahirkan dalam kandungan emak kita, itu kumandang azan udah kita dengar. Sampai saat ini udah kita dengar. Yang mana kita sama tahu azan ini dikumandangkan oleh seorang muazzin, yang hakikatnya azan ini dikumandangkan atau panggilan langsung dari Allah lewat muazzin. Apa kata Allah lewat muazzin? Hayya 'alas shalah. Ngapain? Ayo kita. Buat apa kita sholat? Allah jawab lagi lewat muazzin, hayya 'alal falah. Untuk meraih kemenangan, keberkahan, keridhaan. Jadi kalau hidup pengen menang, hidup pengen berkah, hidup pengen sukses dalam ridhonya Allah, maka panggilan azan harus kita utamakan. Allah panggil kita subuh jam 4:30, jam 4 udah siap. Ini mah kagak. Allah panggil subuh 4:30, ngadepnya jam 6:30. Bahkan ada yang nggak ngadep. Allah panggil kita johor jam 12 kurang, ngadepnya jam 2. Betul? Betul lagi. Orang mah salah. Tanya betul, salah. Ya betul. Allah panggil kita jam 3 di waktu asar, ngadepnya 4:30. Bahkan Allah panggil kita isya jam 7 pas. Ngadepnya ada yang jam 10, ada yang jam 12 malam, ada yang jam 1 malam. Ya. Padahal yang geroin Allah. Beda kalau yang manggil wali kota. Wali kota manggil Pak RT. Mana Pak RT? Kan tadi namanya Pak RT ada tuh. Pak RT, Pak RW ada Pak RW. Pak RT, Pak RW dipanggil sama wali kota, suruh ngadep jam 10 pagi. Saya rasa jam 9 udah nyampe kantor wali kota. Betul betul. Emang hebat mana Allah sama wali kota? Harusnya Pak RW, Pak RT, siapapun kita, kalau Allah yang manggil itu lebih utama. Nih kadang-kadang kita lebih mendahulukan panggilan manusia ketimbang panggilan Allah. Nah, usai dari sini, mulai besok kita kudu pakai nih ilmu. Kalau dengar azan, copot baju dunia, pakai baju akhirat. Lagi mancing, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal jorannya masuk ke musola, masuk ke masjid. Ini enggak, lagi mancing, dengar azan terus mancing apa berhenti? Terus. Hah? Nah, lagi main catur sama begitu juga. Nah makanya kalau emang kita merasa getar dengan panggilan azan bahwa itu hakikatnya panggilan Allah, apapun aktivitas kita, pulang atau pas mendengar kalimat azan tersebut, copot baju dunia, pakai baju akhirat kita. Jadi ingat Pak, azan yang manggil siapa? Allah. Tujuannya apa? Kalau kita dengerin panggilan azan langsung kita ngadep, biar supaya nanti hidup kita bahagia, berkah, penuh dalam keridhaan Allah, dan wafat pun dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya kita bakal ngalamin panggilan ke tanah suci. Percaya atau nggak percaya, Bapak ini udah digeroin dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari zaman Nabi Ibrahim udah digeroin, orang Jombang Rawalele pergi haji, pergi umroh, cuman yang digeroin ada yang denger, ada yang budek.
Ini kira-kira yang hadir banyakan yang dengar apa pada budek? Dan ngaku. Mana yang dipanggil dengar? Orang kalau dipanggil dengar Pak, jangankan duit 200 juta, baru megang duit 5 juta langsung disetor ke travel, langsung ditabungin di store kepada orang yang memegang amanah travel untuk didaftarkan hajinya, umrohnya. Itu yang dipanggil dengar. Ada yang dipanggil tapi budek, punya duit 200 juta, mauan beli mobil, mauan beli tanah, bangun kontrakan. Ini yang dipanggil budek. Kalau katanya dia dengar, jangankan duit 5 juta, ya, itu 200 juta bisa dapat 3 orang. Kalau setelah hajinya reguler, Masya Allah bisa dapat 4 orang itu Pak. Nah, karena kita ini kadang-kadang nggak ngeh. Padahal dari zaman Nabi Allah Ibrahim kita udah digeroin, udah dipanggil. Nah, makanya mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Kita termasuk kategori orang yang mementingkan panggilan Allah untuk menuju ke Baitullah. Sebab ke Baitullah itu Pak, panggilan atau cara Allah memanggil kita beda-beda. Kalau patokannya orang kaya, banyak orang kaya tapi belum berangkat, bener nggak? Kalau patokannya orang punya duit, banyak orang punya duit tapi belum berangkat. Tapi tidak sedikit, bahkan sangat banyak yang orang dalam pandangan mata kita kagak punya duit tapi udah berangkat. Banyak yang begitu. Karena haji atau umroh panggilan rahasia Allah. Yang penting kita ada niat dan kemauan. Ini kira-kira kalau saya tanya, pada mau nggak pergi ke tanah suci? Udah pulang dari sini ambil meteran, temuin Pak RT, temuin Pak RW atau Pak Haji Suhaimi nih, ya, tarik tuh benang atau tarik tuh meteran, jual ceritikan cukup. Jual cerita kayak pinggir jalan gini cukup buat store haji. Store haji sekarang Tangerang Selatan 27 tahun haji reguler. Jadi kalau umur Bapak sekarang 50 tahun, berarti nanti berangkat haji pada saat umur 77 tahun. Udah jompo, udah didorong-dorong, mati dari sono pun enak. Tapi prakteknya itu hanya teori 27 tahun, prakteknya baru 10 tahun insya Allah udah dipanggil. Jadi itu hanya teori. Jadi silahkan disetor 25.500.000. Kalau mau umroh, wayak kapan aja bisa. Bisa umroh sama saya cuma 2,5 juta DP-nya. Ya DP-nya 2,5 juta. Sisanya boleh dicicil dalam tempo 1 minggu. Ya kan cepat jadinya. Ya. Jadi harus Pak, harus ada doang. Kenapa sih Ustaz? Karena penting. Di sana itu kita mau store data. Ketika kita tawaf 7 kali putaran, kita awali Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kita sambil kisbai dengan Hajarul Aswad. Ini artinya kita store data, bahwa data kita masuk ke dalam batu Hajar Aswad. Apa itu batu Hajar Aswad? Batu dari sorga yang bisa nyimpen file, bisa nyimpen data-data nama-nama kita, yang mana ketika nanti kelak di yaumil akhir, batu Hajar Aswad diangkat oleh Allah, kemudian di print out, keluar nama-nama kita. Saking pentingnya ke tanah suci. Makanya juga kalau udah ada yang almarhum, itu dibadalin. Boleh badal haji, boleh badal umroh. Ini almarhum kemarin waktu meninggal udah saya bacain Fatihah depan Ka'bah. Mungkin kalau badalin umroh belum Pak Suhaimi, belum. Nanti ya. Udah umroh alhamdulillah, bagus alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pokoknya harus ada data kita di Hajarul Aswad. Umpama kita punya orang tua sama sekali belum haji, sama sekali belum umroh, titip badal sama orang yang dipercaya. Karena apa? Setor data, ibarat absen, kita nitip absen. Nanti nama kita di print out Pak. Ini saking pentingnya ke tanah suci. Nah, singkat. Panggilan yang ketiga, panggilan kematian. Ini siapapun bakal ngalamin. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, pasti mati. Cuman kita berharap mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana cara untuk wafat husnul khotimah? Tentu diawali dengan panggilan pertama, yakni sholat 5 waktu. Sholatnya berjamaah Pak.
Saya tanya, sholat kadang-kadang Bapak nih dari akil balik sampai sekarang ini sholat lebih banyak jamaahnya apa sendirian? Sholat sendiri sama sholat jamaah gedean mana pahalanya? Nah itu kan tahu. Mengapa jadi kita dewekan baik? Sholat sendiri pahala 1. Itu kalau bener. Kalau salah habis. Kalau sholat jamaah pahala 27. Seumpama salah 1 masih ada 26, logikanya begitu. Artinya apa? Kalau sholat jamaah seperti nunggang kuda. Kalau sholat sendiri jalan kaki. Nah orang yang jalan kaki kagak bakal bisa ngudak orang yang naik kuda. Artinya apa? Orang yang sholatnya jamaah dapat jaminan pahala khusyuk. Nah orang yang sholat jamaah dapat jaminan doa-doanya lebih cepat diijabah ketimbang sholat dewekan. Tuh. Jadi kalau kita wafat pengen husnul khotimah, tolong jaga sholat jamaahnya. Masjid di sini deket gak? Masjid kalau subuh penuh gak? Sampai keluar. Pak, Jombang dan sekitarnya udah saya cek ketika waktu subuh. Saya ngadain survei hampir 4 tahun keliling dari masjid ke masjid, musolah ke musolah, masuk komplek, masuk kampung, termasuk Jombang Rawalele. Survei dan fakta membuktikan setiap masjid yang ada di Tangerang Selatan ini paling banter 2 saf. Itu pun isinya remako, remaja kolot, udah aki-aki semua, udah expired, jarang anak mudanya. Ada masjid yang penuh tuh, Masjid Raya Bintaro, itu selalu penuh saya lihat. Tapi kalau di kampung, bahkan saya pernah masuk satu masjid, saya yang buka kunci masjidnya, saya ngabu bedugnya, saya ngidupin mic-nya, saya yang azan, saya yang qomat, saya yang imam, makmumnya 2 tiang mic. Ini sedih Pak. Nah sekarang bagaimana kita dalam keadaan husnul khotimah dan lingkungan kita berkah? Survei saya membuktikan 4 tahun berturut-turut di Tangerang Selatan urusan sholat subuhnya masih susah. Betul-betul. Jangan ngaku-ngaku di sini penuh tuh masjid. Udah saya cek. Andai kata masjid yang ada di sini subuhnya percis kayak sholat Jumat, andai kata masjid yang di sini subuhnya percis kayak sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, demi Allah ada jaminan dari Allah masyarakat atau kampung Jombang Rawalele akan selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah. Kenapa? Sholat subuhnya udah full. Pak RT, Pak RW nggak usah pusing-pusing bikin program bagaimana memajukan lingkungan dan masyarakat. Hilangnya maksiat, hilangnya mudarat, baik itu prostitusi, baik itu judi maupun maksiat-maksiat yang lainnya, secara sistem akan hilang kalau di lingkungan ada masjid, kalau di lingkungan ada musola, subuhnya penuh seperti sholat Jumat. Sanggup gak Pak RT? Pak RT mana Pak RT? RW mana tadi? Nah, bikin peraturan RW berapa nih? RW 6 RW 11. Kalau perlu bikin peraturan kelurahan. Apa peraturan kelurahan? Peraturan kelurahan Jombang. Tolong bagi masyarakat Jombang Rawalele, khususnya yang muslim, setiap subuh kirim 1 anggota keluarganya, minimal 1 orang, berangkat ke masjid dan musola masing-masing setiap hari. Bikin pansus anak muda yang nganggur kasih kerjaan oleh Pak RW. Tuh lu daripada nganggur, setiap jam 3 lu keliling bangunin orang kampung biar berangkat ke masjid subuh jamaah. Gaji dia tuh dari promol masjid anak muda. Nggak ada alasan kita nggak sempet Pak. Nggak ada alasan kita sibuk di waktu subuh. Sibuk mau kondangan Ustadz, pengantin belum dirias. Sibuk mau ngojek, kagak ada penumpang, paling ada kuntilanak jam segitu mah. Sibuk mau buka toko, buka warung, belum ada yang beli. Tidak ada alasan kita sibuk, tidak ada alasan kita nggak punya waktu.
tinggal kita gebrakin nih masyarakat kita agar mau sholat subuh jamaah di masjid tuh. Bikin datu sanksi-sanksi oleh Pak RW dan Pak Kelurah serta Pak RT bagi masyarakat Jombang yang 3 hari berturut-turut tidak ke masjid subuh jamaah, maka ketika nanti ada bantuan tidak dibagi, ketika dia ngurus surat menyurat tidak diurusin. Itu sanksinya. Kalau ada 7 hari berturut-turut satu kakak, satu rumah tangga nggak pernah ke masjid tanpa alasan, tanpa ujur syar'i, maka ketika nanti satu keluarga itu ada yang meninggal, besok kalau dia meninggal antepin baik. Ini kadang-kadang kita kan hukumnya begitu. Orang nggak pernah ke masjid, begitu mati digotong ke masjid. Sebenarnya yang salah bukan yang mati, yang gotong yang salah. Kenapa saya bilang yang gotong yang salah? Karena tuh mayit, Pak, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah ke musola, ketika dia mati itu teriak, Pak. Itu mayit teriak. Apa kata mayit ketika digotong ke masjid? Ya welah, jangan bawa dulu saya ke masjid. Saya nggak pernah sholat Jumat, saya nggak pernah ikut pengajian di masjid, bahkan subuh saya nggak pernah. Malu rasanya diri ini kalau digotong ke masjid. Cuman pada saat dia teriak, yang gotong pada budek, yang gotong pada budek. Coba kalau yang gotong dengar, habis lo mayat, ambak-ambakan. Saking penting ini benar. Saya udah temusin kepada para wali kota, para anggota DPRD, saya bilang ini Tangsel kota religi, simple mereligikan Tangsel, nggak usah perlu program yang muluk-muluk. Ajak masyarakat pergi ke masjid, Pak RW, ajak masyarakat pergi ke musola pada saat di waktu subuh. Insya Allah hidupnya akan berkah, amin ya robbal. Nah, begitu menghadapi panggilan yang ketiga, harapan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, termasuk malam hari ini yang kita doakan ya. Ibu Minah ini yakin, hakul yakin, apalagi beliau sudah pernah menginjakkan kaki tanah suci, insya Allah hakul yakin beliau husnul khotimah ya. Punya anak soleh yang mendoakan, yang mengumpulkan, mengundang kita untuk mendoakan. Ini insya Allah pertanda wafatnya Ibu Minah binti Mirin ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita yang masih hidup gimana? Ambil pelajaran, sebab kata Nabi, kafa bil mauti wa'idoh, cukup adanya kematian jadi nasihat buat kita yang hidup. Ibu Aminah atau Ibu Minah ini udah kita urusin, udah kita ngajiin dari malam pertama, malam ke-7, malam ke-15 sampai malam 40, bahkan nanti malam 100 dan haul. Pertanyaannya, nanti lempengan kita bagaimana? Lempengan kita ada yang ngurusin apa kagak? Lempengan kita ada yang ngajin apa kagak? Dan kira-kira lempengan kita bagaimana wafatnya? Nah, makanya adanya kematian ini, yuk Pak, ini pelajaran buat kita. Sebelum nyawa ini direnggut oleh malaikat daripada Israel, tolong ketika Allah panggil di waktu azan, ngadep. Ketika Allah panggil ada kesempatan untuk berangkat ke tanah suci, berangkat. Nah, kalau ini udah dilakuin, insya Allah panggilan yang ketiga kita udah siap bekal. Dan makanya setiap hari kita dianjurkan baca kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, agar wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal. Hadirin sekalian, saya ambil kesimpulan. Jadi pada hakikatnya kalau ingin hidup wafat dalam keadaan husnul khotimah, awali panggilan Allah yang pertama dengan azan, kita sholat 5 waktu berjamaah. Ada kesempatan rezeki, punya duit, setor. Yang belum nyetor haji, setor. Yang belum umroh. Sekarang nggak ada istilah kesulitan. Kredit motor kita bisa nyanggup. Kenapa buat kredit, buat nyicil daripada ibadah tanah suci kita kagak? Yang penting kita ada niat, yang penting kita ada kemauan. Insya Allah ketika niat dan kemauan itu muncul, Allah akan mudahkan. Karena hakikatnya Allah panggil bukan yang mampu, tapi Allah panggil yang mau. Kalau udah mau pasti mampu. Kalau mampu belum mau, ya nggak berangkat-berangkat. Jadi ingat, yang dipanggil yang mau, bukan yang mampu. Banyak yang mampu karena nggak ada kemauan, kagak berangkat. Tapi ada banyak orang yang punya kemauan, Allah mampuin, akhirnya berangkat.
Nah, kemudian kita berharap wafat kita husnul khotimah, maka dari itu jalani apa-apa yang udah Allah panggil kepada kita. Insya Allah lingkungan ini jadi berkah, terutama menghidupkan sholat subuh berjamaah di masjid dan di musolah masing-masing. Akhir kalam kita baca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ibu Minah binti Mirin dan juga yang lainnya, Yani Ilih bin Bungkin, Suryani binti Ilih, kemudian Suhaib bin Ilih, Itra bin Bungkin, Masfur bin Bungkin, Bungkin bin Jambul, Raina binti Mirin, Ismail bin Riman. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah tersebut yang tadi saya sebutkan Allah ridhoi, sehingga Allah jaminkan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Allah hapus segala salah dan dosanya, dan Allah betul-betul pastikan mendapatkan surga yang terbaik, surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitupun dengan kita, mudah-mudahan kita yang masih hidup Allah berikan nikmat kesempatan buat ibadah, terutama sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah, dan kita berharap wafat kita pun dalam keadaan husnul khatimah. Liridhaillah wal barakah. Al-Fatihah.